Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita selalu menjadikan rasa syukur dan tafakur kita atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kesehatan, keimanan yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagai hamba Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita semua. Hadirin rahimakumullah, tahun 1936 berkumpullah tokoh-tokoh Zionis Kristen di Swiss, Wina. Di Wina, Swiss itu mereka berkumpul, seorang tokoh dari Kristen menyampaikan tentang bagaimana propaganda yang harus dibangun dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang hidup dalam kehidupan Kristen. Samuel Zwimmer, seorang tokoh di antara tokoh besar yang dimiliki oleh Zionis, mengatakan kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu, "Wahai rekan-rekanku," kata Zwimmer, "hari ini kalian tidak perlu masukkan orang-orang Islam ke dalam agama kita. Tidak perlu kalian memasukkan agama Kristen, tetapi cukup jauhkan nilai-nilai kehidupan mereka, jauhkan ajaran mereka dalam kehidupan, jauhkan mereka di dalam perilaku kehidupan seorang muslim, maka kita akan mendapatkan satu generasi di antara mereka nanti, generasi-generasi yang jauh dari ajarannya. Ibadul muslimin an islamihim, jauhkan umat Islam dari agamanya." Propaganda kita bangun bagaimana kita ciptakan dua hal. Yang pertama adalah jadikan perilaku mereka liberal, dan yang kedua budaya permisif kita bangun di antara mereka, menerima bagaimana kehidupan mereka dan mereka masa bodoh terhadap ajaran agama. Hadirin rahimakumullah, agenda besar inilah yang mereka buat dengan propaganda agenda yang luar biasa mereka ciptakan. Karena tahun 1924-26 ketika kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, mereka kemudian menjajah negara-negara di Timur Tengah, Afrika, juga Asia. Mereka kemudian berpikir umat Islam yang mayoritas Sunni sulit untuk diruntuhkan, sulit untuk ditundukkan karena kekuatan ruhiyah mereka yang masih ada dalam jiwa mereka. Bagaimana perjuangan masyarakat dan ulama-ulama di Aceh yang sulit ditembus dengan kekuatan militer, akhirnya kemudian Soeharto masuk di dalamnya, menciptakan propaganda
kemudian taktik yang dihancurkan di dalam dengan propaganda yang dibangun oleh Staffroguronya, pecahlah kekuatan umat Islam di Aceh. Bagaimana kekuatan umat Islam yang ada di Banten, Kesultanan Banten kemudian diobrak-abrik, pecahlah kemudian antara Sultan Haji, putra dari Sultan Tirtayasa, bertikai antara putra dengan anak. Bagaimana kemudian 1888 ulama-ulama Thariqah berjuang di Cilegon, Banten, yang dikenal dengan pemberontakan petani Banten. Isinya adalah para ulama-ulama Thariqah yang memperjuangkan bangsa Indonesia dan menghalau penjajah yang masuk ke Banten. Kemudian Staffroguronya mengutus seorang ulama dari Yaman yang dijadikan mufti Batavia, dan mufti Batavia ini kemudian mengatakan dan beri surat kepada Belanda bahwa pemberontakan yang ada di Banten itu adalah pemberontak kezaliman, bugot keluar dari kekuasaan, maka wajib untuk diperangi. Saudara hadirin rahimakumullah, strategi yang dibangun oleh orang Zionis ini yang mengakibatkan bagaimana tantangan yang kita hadapi ini luar biasa. Secara eksternal kita dituntut untuk kemudian berpikir kekuatan yang internal ini jangan sampai kemudian hancur di dalam internal kita. Tahun 90-an propaganda ini kemudian sangat masif masuk ke Indonesia. Misionaris kemudian menjadikan ini bagian dari propaganda internasional mereka yang kita kenal dengan 3M, yaitu MTV, McDonald, dan Microsoft Word. Bagaimana propaganda hiburan-hiburan tahun 90 yang luar biasa, yang bagaimana menghancurkan perilaku generasi Islam, bagaimana mereka tidak lagi mendekatkan diri dengan paradigma dan tata cara kehidupan Rasulullah SAW, tapi dekatkan mereka dengan perilaku kehidupan orang-orang Barat liberal. Tahun 90 ini sudah dilakukan oleh mereka. Melalui hiburan-hiburan ini kemudian masuklah mereka dengan apa yang kita saksikan sekarang ini. Anak-anak sudah ketergantungan terhadap media sosial. Yang kedua adalah McDonald, makanan-makanan saji ala Eropa yang masuk ke Indonesia. Ini juga menggerus bagaimana makanan tradisional yang dimiliki oleh orang-orang Muslim. Dan yang kita lihat saat sekarang adalah ketika mereka berkumpul di kafe, mereka lebih untuk hidup yang lebih baik. Kemudian mereka berkumpul bersama-sama dan mereka merasa bangga ketika mereka bisa makan makanan-makanan McDonald yang dimiliki oleh orang-orang Barat. Tanpa kita sadari inilah bagian dari peperangan yang sangat halus yang direkayasa oleh mereka, dan kita generasi-generasi muda yang saat itu tahun 90-an dirasuki dengan propaganda ini, dan kemudian kita akan lihat tahun 2020 apa yang terjadi dengan generasi kita. Yang ketiga adalah Microsoft Word, bagaimana teknologi informasi yang sangat cepat kemudian ini diambil mentah-mentah oleh generasi kita, yang kemudian kita lihat bagaimana pengaruh negatif yang luar biasa terhadap medsos ini. Handphone yang menjadi bagian kehidupan anak-anak kita, sehingga kekuatan ukhuwah yang ada dalam keluarga terpecah karena mereka perilakunya adalah individualis dan hedonis. Tiga hal inilah yang kemudian menjadikan generasi kita menjadi berpikiran liberal, dan mereka berpikiran masif. Pakaian mereka pakaian Muslim, tapi hati mereka hati yang jauh dari nilai Islam. Jauhkan
orang Islam dari Islamnya. Mungkin perlahan tapi pasti ini sudah menjadi gambaran umum di kalangan anak-anak muda Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengalami problematika masyarakat muslim, khususnya generasi-generasi Islam, lalu apa yang bisa kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita yang luar biasa, bahwa fondasi yang paling utuh untuk menjaga bagaimana akidah nilai kehidupan ini masih terjaga adalah keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Seakan-akan Allah memberikan penekanan kepada kita, wahai manusia, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kehancuran akhlak dan fenomena yang ada di barat, hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana kebebasan kehidupan nilai-nilai seksualitas. Mayoritas negara-negara barat sekarang mereka lost generasi. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang mereka kehilangan satu generasi karena anak-anak mudanya tidak mau lagi memiliki anak, apalagi menikah. Kita saksikan bagaimana di negara-negara Asia tetangga kita, Jepang, Korea, Singapura yang paling dekat, mereka sudah kehilangan satu generasi dan mereka memerlukan generasi-generasi muda dan lahir generasi-generasi untuk melanjutkan estafet kehidupan bangsa itu. Alhamdulillah bangsa ini masih memiliki nilai-nilai akidah. Maka kekuatan yang paling dasar kita bangun adalah keluarga, karena keluarga inilah bagian dari fondasi dasar yang tidak bisa digoyahkan dengan kekuatan keimanan, kekuatan keislaman. Kemudian yang kedua adalah jadidu imanakum, kata Sayyidina Ali, perbaharuilah imanmu, karena imanmu itu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun, maka selalu perbaharui imanmu. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat. Sahabat ini kemudian sangat memiliki kemampuan untuk hidup masa depan dengan nasihat Rasulullah SAW ini. Ya Abizar, sahabat ini adalah Abizar Al-Ghifari. Jadid safinata fa inna bahru amin. Wahai sahabatku Abizar, jadid safinata, perbaharuilah kapalmu, fa innal bahru aminun, karena lautan itu sangat dalam. Maknanya bagi kita adalah kita harus memperbaharui perilaku kehidupan kita. Mungkin kita tidak sadar bahwa bagaimana perilaku anak-anak kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang melenceng. Maka kemudian tugas kita adalah meluruskan kembali. Niat kita yang salah, maka luruskan kembali. Jadid safinata, perbaharui terus niatmu, bagaimana kamu menghadapi tantangan yang luar biasa. Yang ketiga, ini salah satu dari yang Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, keluarga yang bersatu dalam keluarga yang sakinah mawadah, keluarga satu, keluarga yang memperkuat keimanan Islam di dunia, maka akan disatukan nanti di akhirat dalam satu rumah yang besar. Walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatuhum wa ma atahum min amalihim min syai' kullu amrin bima kasabat rahim. Allah akan persatukan zuriat keluarga ini dalam satu rumah besar ketika sama-sama di dunia menyatukan visi dan misi dalam rangka menjaga keimanan, menjaga akhlak, dan menjaga nilai-nilai keislaman. Hadirin rahimakumullah, semoga kita mampu menjawab tantangan yang kita hadapi yang luar biasa, membangun generasi di tengah-tengah tantangan eksternal dan tantangan keluarga internal. Maka kewajiban kita adalah keutuhan di dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga keutuhan keluarga, dan menjadi satu-satunya benteng terakhir menghadapi tantangan era globalisasi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa bil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. An kulli sahabati rasul ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu yu'tikum wa la